Shalom, selamat pagi untuk jemaat Tuhan. Baik ada yang di tempat ini, baik yang ada di rumah. Kita bersyukur kita masih diberi kesempatan, biarpun kita ibadah melalui media online, tapi itu tidak membatasi kita untuk jemaat Tuhan datang membawa setiap hidup kita dan memuji memuliakan nama Tuhan. Pagi ini kita akan angkat pujian kita dari pujian Engkaulah Kekuatanku.
Jemaat Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Terpujilah Engkau, Bapa yang ada di surga, Allah pencipta langit, bumi dan segala isinya. Allah yang sudah menebus kami dengan darah yang kudus, lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, sehingga kami boleh dilayakkan untuk menjadi milik kepunyaan-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu ya Tuhan, mempersembahkan seluruh hidup kami untuk masuk di dalam hadirat Allah. Kiranya Engkau mempersiapkan hati kami, menguduskan hati kami, sehingga puji-pujian yang akan kami persembahkan kepadamu, firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama, doa-doa yang akan kami naikkan kepadamu Tuhan, sungguh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami sebagai umat-Mu, seluruh jemaat Tuhan, boleh diberkati oleh Tuhan. Kami taruh dalam tangan-Mu Tuhan, seluruh jemaat Tuhan, baik yang ada di tempat ini, yang ada di rumah masing-masing. Walaupun kami tidak bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini, di dalam beribadah, memuji memuliakan nama-Mu, beribadah bersama-sama di minggu ini, tapi kami percaya bahwa Engkau hadir di dalam ibadah kami masing-masing, baik di rumah maupun di tempat ini ya Tuhan. Karena itu hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus, biarlah Tuhan melawat setiap umat-Mu, setiap jemaat-Mu dimanapun berada saat ini ya Tuhan. Mereka yang ada di dalam kelemahan tubuh, sakit, penyakit, hamba berdoa dalam nama Yesus, kiranya Tuhan menjamah dan menyembuhkan. Mereka yang dalam kebimbangan, Engkau memberikan kekuatan. Mereka yang khawatir, Engkau kuatkan mereka ya Tuhan, untuk terus berpengharapan dan memandang kepadamu. Terima kasih Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu seluruh rangkaian ibadah kami, dari awal sampai akhir nanti. Biarlah kiranya jadi di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami buka ibadah kami. Haleluya. Amin. Kita akan terus tetap memuji nama Tuhan. Kita angkat pujian kita dari Kari Sadar Akan Perjanjian. Sambil harapkan perjanjian
pujian yang baru kita naikkan, marilah kita bersandar pada Al-Masih. Jika kita bersandar dan menyerahkan setiap kehidupan kita, apalagi di tengah-tengah dunia yang sedang cemas akan wabah virus corona saat ini, marilah kita tetap berpegang teguh dan bersandar pada Tuhan. Kita akan terus tetap lanjutkan pujian kita dari KI, Ku Berdiri Atas Firman-Mu. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pagi hari yang indah ini kami anak-anak ketebusan-Mu menundukkan kepala kami di hadapan-Mu. Kami bersyukur karena Engkau masih memberikan kami napas kehidupan. Kami bersyukur karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah. Walaupun kami harus beribadah di rumah kami masing-masing, kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kami percaya Engkau melihat anak-anak-Mu di rumah pada hari ini yang sedang mempersiapkan hatinya, yang sedang membawa hidupnya dalam ibadahnya kepada-Mu. Kiranya Engkau akan memberkati kami semua, secara khusus di mana kami akan merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus yang mengarang kitab suci ini menyingkapkan semua rahasia kebenaran ini dan membukakan segala firman-Mu kepada kami, sehingga kami boleh belajar dan hidup dari firman ini untuk berkenan kepada Tuhan, untuk tenang menjalani kehidupan yang tidak memberikan kepastian. Tuhan Yesus Guru Agung dan Penasehat ajaib, ajarlah kami melalui firman-Mu pada hari ini, agar kami boleh hidup seperti yang Engkau kehendaki. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu pagi ini. Amin. Saudara, kita akan membuka firman Tuhan dari Keluaran pasal yang ke-14. Saya akan membaca buat kita semua dari Keluaran pasal yang ke-14. Seharusnya kita baca ini semua, tapi untuk menyingkat waktu, saya akan membacanya dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka.
Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut. Dan belahlah airnya sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Demikian firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Saudara kekasih di dalam Tuhan, pagi ini kita akan belajar satu tema, berdirilah teguh. Saudara, di dalam menghadapi situasi yang tidak aman di dalam kehidupan kita, seringkali kita tidak bisa berdiri teguh dalam kehidupan ini. Kadang-kadang kita oleng, kadang-kadang kita tidak punya arah yang jelas di dalam kehidupan kita. Tapi hari ini Tuhan mau berkata kepada kita, berdirilah teguh. Kita membaca dalam bagian firman Tuhan ini saudara, bagaimana Tuhan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Firaun di Mesir. Kita membaca bahwa 430 tahun lamanya bangsa Israel ini ada di dalam ada di tanah Mesir dan mereka diperbudak oleh Firaun. Kita membaca juga bahwa ketika Tuhan membebaskan bangsa Israel melalui kematian anak sulung, di mana kita melihat bahwa ketika tulah yang ke-10 ini terjadi, maka Firaun terpaksa membebaskan bangsa Israel dari perbudakan atau perhambaannya. Nah, ketika Tuhan sudah membebaskan mereka melalui kematian anak sulung bagi orang-orang Mesir pada waktu itu, kita melihat bahwa Firaun ini tidak betul-betul melepaskan bangsa Israel. Ketika mereka selesai dari dukanya, dia ingat bahwa kita sudah melepaskan budak-budak yang bisa bekerja bagi kita, sehingga ia mengejar bangsa Israel. Saudara, kita membaca bahwa ketika bangsa Israel itu mengangkat mukanya dan melihat ke belakang, pasukan Israel dengan segala kuda dan keretanya menyusul mereka. Sementara mereka ada di depan laut Tiberau. Saudara, ini satu kondisi di mana bangsa Israel ini begitu sangat ketakutan seperti yang kita baru baca tadi. Mereka panik, saudara. Kalau kita dalam kondisi seperti ini, pasti kita akan mengalami keadaan yang sama dengan mereka. Karena maju kena, mundur kena. Apa yang harus dilakukan dalam kondisi seperti itu? Saudara, kita mengalami kondisi seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Virus corona yang membuat bangsa kita ini dan seluruh bangsa di dunia ini begitu menakutkan, sehingga kita harus di rumah saja. Harus di rumah saja, saudara.
Tapi orang-orang yang bekerja harian, kalau mereka di rumah saja terus mereka makan apa? Kalau mereka harus keluar bekerja, berarti mereka harus berhadapan dengan COVID-19. Tapi kalau mereka ada di rumah berarti mereka akan mati kelaparan. Maju kena, mundur kena. Tetapi apa yang harus kita buat dalam kondisi seperti ini? Alkitab katakan kepada kita bahwa kita harus berseru kepada Tuhan. Bangsa Israel ini ketika melihat kondisi ini, dia berseru-seru kepada Tuhan. Karena ketakutannya, dia berseru-seru kepada Tuhan. Saudara, ini satu sikap positif yang diambil oleh bangsa Israel. Dan juga bagi kita sebagai orang percaya. Dalam kondisi apapun yang sedang menjepit kita, langkah yang harus kita ambil ialah berseru kepada Tuhan. Ya. Tapi kita tahu bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa yang memiliki mental budak. Mereka memiliki mental budak, saudara, sehingga ketika melihat tentara Firaun itu mereka sangat tertekan. Mereka sangat takut dan itu sebabnya mereka mempersalahkan Musa. Bukankah sudah kami katakan bahwa lebih baik kami bekerja pada orang Mesir daripada kami mati di padang gurun? Saudara, mereka lebih baik menjadi budak daripada ia dibebaskan dari perbudakan itu di dalam hidupnya. Ada banyak orang yang memiliki sikap dalam hal ini, saudara. Ada banyak orang yang tidak mau meninggalkan kebiasaan-kebiasaannya karena dia sudah merasa nyaman dengan kebiasaan itu. Sekalipun dia tahu bahwa kebiasaan itu membahayakan jiwanya. Tetapi dia sudah nyaman dengan keadaan itu. Orang yang selalu ada di dalam dosa, sekalipun jiwanya menyadarkan dia bahwa dia sedang menuju kepada kebinasaan, tapi dia sudah ada di zona nyaman dosa itu, sehingga mereka tidak mau melepaskan diri dari dosa itu. Sama seperti bangsa Israel ini. Saudara, kita membaca bahwa mereka begitu ketakutan. Mereka mempersalahkan Musa oleh karena apa yang mereka sedang hadapi itu. Allah mengerti, saudara. Kenapa mereka seperti itu? Allah tahu kondisi mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang bermental budak. Orang-orang yang bebal. Orang-orang yang tidak bisa memahami kasih karunia yang diberikan kepadanya. Saudara, Allah memahami setiap pribadi kita masing-masing. Mungkin sampai hari ini berkali-kali Tuhan mau membebaskan kita. Tuhan meminta kita untuk melepaskan diri dari kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Tetapi kita mengeraskan hati kita. Kenapa? Karena kita merasa nyaman dengan apa yang sedang kita jalani pada saat ini. Sekalipun berkali-kali Tuhan mengingatkan kita, tapi kita tidak mau berhenti dari kebiasaan buruk itu. Saudara kekasih, pagi hari ini Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada orang-orang yang bebal ini. Walaupun mereka tidak mau berterima kasih dan tidak mau mengakui akan pekerjaan Allah di dalam kehidupan mereka, Allah tetap menolong mereka sebagai umat yang telah pilih dan Ia sudah tetapkan menjadi miliknya. Saudara, kita melihat apa langkah yang Allah buat selanjutnya. Ayat 19 di dalam ayat ini dikatakan, kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Allah tahu bagaimana menyelamatkan umat yang Ia sudah pilih itu. Sekalipun mereka tidak percaya kepadanya, tapi Allah berpegang kepada janjinya. Janji kepada Abraham, Ishak dan Yakub nenek moyang mereka, bahwa Allah akan membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Dan Allah menepati janjinya itu kepada umat. Ketika mereka sedang di dalam kepanikan, Allah yang mengambil langkah.
Tuhan mengatakan bahwa bangsa Israel itu dituntun oleh Tuhan pada siang hari dengan tiang api, dan pada siang hari dengan tiang awan, dan pada malam dengan tiang api. Alkitab katakan bahwa malaikat Tuhan yang berjalan di depan pindah ke belakang. Ia berdiri antara bangsa Israel. Ia menerangi bangsa Israel untuk melewati malam itu. Tetapi ia mendatangkan kegelapan kepada bangsa Mesir, sehingga mereka tidak bisa menjangkau bangsa Israel pada waktu itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah tahu bagaimana menolong saudara di dalam setiap keadaan yang saudara hadapi. Mungkin saudara memang orang yang tidak pantas dikasihi. Mungkin orang saudara yang tidak layak menerima kasih karunia Allah. Tapi Allah tetap mengasihi saudara dan saya. Itulah kasih Allah kepada bangsa Israel dan juga kepada kita. Bangsa Israel ini tidak pernah mau mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Tetapi Allah tetap menolong mereka. Allah tetap pada janjinya bahwa ia akan membebaskan mereka. Dan kita melihat bagaimana Allah berdiri antara bangsa Mesir sehingga mereka tidak bisa dijangkau. Ingat, Allah selalu ada bersama kita dalam menghadapi setiap kesulitan apapun. Allah berjalan di depan kita untuk menuntun kita. Tapi Allah juga berjalan di belakang kita untuk mengawal kita dari segala kejahatan, untuk membebaskan kita dari segala kuasa-kuasa jahat. Karena ia mengasihi saudara dan saya. Allah selalu tahu bagaimana menolong saudara. Karena itu kita tidak perlu takut, kita tidak perlu cemas, dan kita tidak perlu putus asa ketika kita menghadapi suatu kondisi di mana kita merasa bahwa kita tidak bisa keluar dari situasi itu. Sama seperti kita semua, seluruh bangsa di dunia ini, belum ada satu obat pun yang bisa mengatasi virus corona ini. Tapi hanya satu Allah yang dapat membebaskan manusia dari virus ini, menyelamatkan kita dari kematian yang mengerikan ini. Saudara, Allah tahu bagaimana membebaskan kita sebagai murid-muridnya, sebagai orang yang percaya kepadanya. Dan yang terakhir, kita melihat di ayat yang ke-16. Ketika Musa berseru kepada Tuhan tentang kondisi yang mereka sedang hadapi. Ketika bangsa Israel berseru-seru, Tuhan katakan kepada Musa, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tangan. Saudara, kenapa Tuhan menyuruh Musa mengangkat tongkatnya? Kenapa Tuhan tidak langsung turun tangan pada waktu itu? Kenapa Tuhan menyuruh Musa untuk mengangkat tongkat? Pada waktu Tuhan memanggil Musa di padang belantara waktu dia menjadi gembala di Midian, saudara. Tuhan memanggil dia untuk membebaskan bangsa Israel. Musa berdalih bahwa Tuhan, saya bukan orang yang peta lidah. Saya tidak pandai bicara. Suruh saja orang lain, jangan saya. Lalu Tuhan bertanya kepada Musa, apakah yang ada di tanganmu? Musa katakan, tongkat. Ya. Tuhan mau mengatakan bahwa Tuhan mau memakai apa yang ada pada Musa untuk menyatakan kuasanya kepada bangsa Mesir. Allah sudah memperlengkapi kita semua dengan iman kepada Yesus Kristus. Allah juga sudah memperlengkapi kita dengan kemampuan-kemampuan khusus. Sejak kita percaya dan menerima Dia melalui karunia roh yang Ia berikan kepada saudara dan saya.
Allah mau saudara pakai karunia itu untuk menyatakan kemuliaan Allah bagi dunia ini. Sama seperti Musa. Ketika Tuhan katakan bahwa angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Saudara, ketika Musa mengangkat tongkatnya di atas laut, Tuhan mendatangkan angin timur dan membelah laut itu. Kenapa Tuhan tidak langsung saja kirim angin timur itu? Kenapa harus pakai tongkat Musa, saudara? Kita adalah kawan sekerja Allah. Allah sudah menyelamatkan saudara dan saya. Allah memanggil saudara dan saya untuk bekerja sama dengan Dia. Sekali lagi, bahwa Ia sudah memperlengkapi saudara dan saya, supaya saudara bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus katakan bahwa Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan kuasa di dalam nama-Nya. Tanda-tanda ini akan menyertai setiap orang percaya. Kamu akan mengusir setan di dalam namaku. Saudara, kita diperlengkapi dengan kuasa, diperlengkapi dengan kemampuan oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Nya bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, bagi keluarga kita, dan bagi bangsa kita, saudara. Yang Tuhan mau ialah pakailah kemampuan yang Tuhan berikan itu. Pakailah karunia yang Tuhan berikan itu. Supaya orang-orang di sekitarmu melihat kemuliaan Allah. Saudara, ketika Musa mengangkat tongkat dan Allah mengirim angin timur membelah laut itu. Bangsa yang ada di dalam ketakutan itu berjalan dengan tenang di atas daratan di tengah lautan itu. Mereka melihat kemuliaan Allah melalui hamba-Nya Musa. Allah memakai Musa untuk menyatakan kemuliaan-Nya kepada bangsa-Nya. Dan Allah juga mau memakai saudara dan saya untuk menyatakan kemuliaan-Nya kepada bangsa kita di Indonesia ini, saudara. Apa yang bisa kita buat? Langkah pertama ialah berseru kepada Tuhan. Di rumah kita masing-masing, di pekerjaan kita dimanapun kita berada. Tidak ada ruang yang terbatas untuk Tuhan. Kita bisa melayani Dia, kita bisa menyatakan kemuliaan-Nya bagi Dia. Mari kita berseru kepada Tuhan seperti Musa berseru kepada Tuhan. Supaya Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya di tengah-tengah bangsa kita dalam menghadapi krisis ini. Kita tahu bahwa krisis ini sekali lagi tidak hanya mengancam kesehatan seluruh manusia, tapi juga mengancam perekonomian. Dua-duanya mematikan, saudara. Dan sangat mengerikan kondisi yang sedang kita alami ini. Tapi Alkitab sudah katakan bahwa hal-hal itu akan terjadi menjelang kedatangan Tuhan. Peristiwa-peristiwa seperti ini akan terjadi. Karena itu bukan saatnya lagi kita menjadi orang Kristen yang tinggal diam. Kita menjadi orang Kristen yang cuma mau mendengarkan saja, tapi kita tidak mau berbuat sesuatu. Hari ini Tuhan katakan kepada kita seperti Ia katakan kepada Musa, kenapa engkau berseru-seru? Buatlah sesuatu. Buatlah sesuatu. Apa yang saudara akan buat bagi bangsa ini? Semalam saya menonton tentang satu persekutuan orang-orang Kristen sedunia. Doa bersama. Di mana ada banyak orang-orang Kristen yang sekarang ini bergandengan tangan dari seluruh denominasi gereja. Membantu untuk menolong saudara-saudara kita kami COVID pada saat ini, COVID-19. Ada yang membantu dengan APD, alat perlindungan diri bagi semua tenaga medis. Ada yang membantu dengan
makanan, memberi makan kepada orang-orang yang sudah tidak bisa bekerja. Mereka harus berhenti bekerja karena COVID, mereka tidak bisa bekerja. Apa peran kita, saudara, dalam kondisi seperti ini? Tuhan katakan, jangan cuma berseru-seru, berbuatlah sesuatu, saudara. Saatnya Tuhan mau kita berdiri teguh dan kita memperlihatkan kepada dunia bahwa Allah akan memakai kita, orang-orang percaya, membawa kemuliaannya di atas muka bumi ini. Saatnya semua jemaat yang ada di rumah, jangan hanya berpikir tentang dirimu sendiri, tapi berpikirlah bahwa ada orang yang lebih susah hidupnya daripada hidupmu pada saat ini. Ada orang-orang yang sudah tidak bisa makan karena mereka tidak bisa bekerja. Lalu apa yang bisa kita buat, saudara? Berdiri teguh dalam imanmu. Percaya dalam situasi seperti apapun, maju kena mundur kena, kita sebagai orang percaya harus berdiri dalam iman kita kepada Tuhan. Jangan terpengaruh dengan kondisi ini. Jangan melemahkan iman kita. Jangan sampai kita katakan, ya apalah yang bisa kita buat. Ada banyak hal yang bisa kita buat. Yang kedua tadi, bahwa Allah tahu menolong kita tepat pada waktunya. Karena itu tetaplah tenang dalam imanmu dan berharaplah hanya kepada Dia. Dan yang terakhir, buatlah sesuatu. Buat sesuatu dalam hidupmu untuk Tuhan dan untuk bangsamu, untuk sesamamu yang sedang menantikan kuasa Allah dinyatakan melalui kehidupan saudara dan saya. Kita tunduk kepala. Terima kasih Bapa untuk pagi hari yang indah. Engkau kembali mengingatkan kami bahwa Engkau sudah memanggil kami, memilih kami seperti Engkau memanggil dan memilih bangsa Israel itu untuk menjadi umat-Mu. Walaupun mereka ada di dalam perhambaan di tanah Mesir, tapi Engkau tetap mengasihi mereka. Engkau membawa mereka keluar dari perbudakan dan menyelamatkan mereka dari cengkeraman perbudakan. Engkau juga sudah membawa kami keluar dari perbudakan dosa melalui kematian Kristus yang akan kami peringati pada minggu depan. Terima kasih karena Engkau sudah membebaskan kami. Engkau tahu untuk menolong kami dalam setiap saat di mana kami membutuhkan pertolongan-Mu. Engkau selalu ada bagi kami. Tuhan, arahkan hati kami supaya kami tidak hanya melihat kepada apa yang sedang kami hadapi, tapi kami mempercayai bahwa apapun yang terjadi, Engkau ada bagi kami. Tepat pada waktunya Engkau tidak pernah terlambat untuk menolong kami anak-anak. Engkau sudah selamatkan kami. Jangan biarkan kami berdiam diri dan hanya berseru-seru. Bangkitkan kasih kami kepadamu dan kepada sesama kami, supaya kami bisa berbuat sesuatu bagi bangsa kami yang sedang menghadapi kondisi yang sangat memprihatinkan. Tuhan, Engkau tempatkan kami di tengah bangsa ini supaya kami menjadi berkat bagi bangsa ini. Kami mau berdoa, Tuhan memberkati pemerintah kami. Berikan hikmat bijaksana, kekuatan, kesehatan kepada mereka untuk bisa mengatasi kondisi yang sangat memprihatinkan ini dan sangat mencekam ini. Kami berdoa untuk tenaga medis, kiranya Tuhan memberkati mereka dengan kekuatan dan kesehatan dari Tuhan. Tuhan melindungi mereka dari bahaya maut yang mereka sedang hadapi dengan menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Kami berdoa juga supaya Tuhan juga membawa kami untuk mengambil bagian untuk menolong bangsa kami ini, berbuat sesuatu bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Terima kasih karena kami ada di tengah bangsa ini bukan secara kebetulan, tapi Tuhan menghadirkan kami supaya kami bisa menjadi berkat bagi bangsa ini.
Kami berdoa Tuhan, selamatkan Indonesia. Tuhan, bebaskan Indonesia dari COVID-19. Tuhan, lepaskan kami dari perekonomian kami yang harus mengalami krisis ya Tuhan. Hanya Engkau yang bisa memulihkan kondisi ini. Kami anak-anak-Mu menundukkan kepala kami, merendahkan hati kami. Kami mohon Engkau ampuni dosa-dosa kami, supaya Engkau bisa mengulurkan tangan-Mu. Engkau menyatakan belas kasihan-Mu kepada bangsa kami ini ya Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu yang ada di rumah. Mungkin mereka juga sedang menghadapi pergumulan yang berat dalam hidup mereka. Jangan lewati mereka. Jangan biarkan mereka bergumul sendiri. Angkat segala pergumulan mereka. Beri jalan keluar dalam setiap pergumulan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang sedang menghadapi pergumulan berat Tuhan tunjukkan jalan keluar kepada mereka. Oh Bapa, kami rindu bahwa pada Paskah yang kami akan jalani dalam bulan ini, kami rindu sekali bisa berkumpul kembali bersama seperti biasa. Tapi bukan kehendak kami yang jadi, kehendak-Mu lah yang jadi. Berkati kami sehingga walaupun kami hanya beribadah di rumah-rumah, itu tidak akan menghilangkan semangat kami, mengurangi sukacita kami. Karena Engkau hadir dimanapun kami berada ketika kami menyembah Engkau. Kau lawat setiap jemaat di rumah-rumah yang berdoa, yang menyembah dan memuji Engkau. Pakai keluarga-keluarga dalam jemaat ini menjadi berkat bagi tetangga-tetangga, bagi masyarakat yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kami untuk tetap berdiri teguh dan melihat pekerjaan-Mu, supaya kami boleh menjadi berkat dalam hidup kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan untuk firman yang boleh kita dengarkan siang hari ini. Biarlah firman yang telah kita dengarkan bisa semakin menguatkan iman kita untuk semakin setia berjalan bersama Tuhan. Dan siang hari ini kita akan tutup seluruh rangkaian ibadah kita siang hari ini, dan kita akan tutup dengan pujian El Shaddai.
usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Esa dan Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Esa dan mulia. Esa dan Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, Esa dan. Terima kasih Bapa, Engkau sudah tuntun kami dalam rangkaian ibadah kami. Kami percaya Engkau telah melawat kami lewat puji-pujian yang kami persembahkan kepadamu, lewat firman-Mu juga yang sudah kami dengarkan. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati semua jemaat-Mu dimanapun mereka berada untuk menjalani sepanjang minggu ke depan ini. Di rumah mereka Tuhan lindungi, Tuhan jaga, Tuhan pelihara mereka. Jemaat yang harus bekerja demi kebutuhan hidup, Tuhan bungkus mereka di dalam kuasa darah-Mu, sehingga mereka tetap aman di dalam perlindungan-Mu waktu mereka harus mengerjakan tugas pekerjaan mereka. Dan Tuhan akan pakai kami dari rumah kami masing-masing untuk memberkati orang-orang di sekitar kami dan memberkati bangsa kami. Akhirnya saudaraku, biarlah kasih karunia dari Allah Bapa akan memberkati saudara dan menyertai memelihara hidup saudara. Biarlah anugerah di dalam Yesus Kristus akan memegang dan meneguhkan iman saudara. Dan kiranya Roh Kudus akan menjadikan saudara saksi dan menjadikan saudara alat kemuliaan bagi Tuhan. Dari sekarang sampai Tuhan Yesus menyambut kita semua saleh-salehnya. Amin.